pagi semuanya. Sebenarnya ini bukan waktunya masuk fajar pagi ya. Ini masih terbilang malam. Selamat malam semuanya. Aku terbangun, sholat, terus mengkaji, memantau, survei lah. Aku selalu senang melakukan pengkajian survei terhadap lingkungan, terhadap keadaan sekarang yang terjadi itu ya. Bukan hanya survei terhadap perilaku orang dan yang maksudnya yang berhubungan dengan sebab akibat gitu. Aku juga survei dengan keadaan yang sekarang terjadi. Begini, apakah keadaan hidup di dunia nyata kondisi sekarang itu udah resesi ekonomi ya? Yang jelas sudah terjadi resesi ekonomi akibat dampak bencana alam, terus ya gempa-gempa, bencana alam, gempa-gempa, banjir bandang gitulah. Intinya secara otomatis efeknya terjadi resesi. Terus apakah dunia digital juga terdampak juga? Resesi digital berarti ya, termasuknya resesi digital. Kalau lihat survei dan kalau dilihat dari penelitian hasil pengkajian, bisa jadi juga resesi digital. Di sini yang dibilang resesi digital itu follower, subscriber itu berkurang ya. Aku mau nanya sama udah diam. Aku mau nanya sama sahabat semua, apakah merasa kalau follower subscribernya itu berkurang? Biasanya kebanjiran follower subscriber gitu ya, sampai bermilion-milion follower subscriber. Bahkan aku nggak ngerti lah ya kalau masalah dunia digital itu, YouTube atau Facebook. Aku hanya kalau aku istilahkan itu masih sebatas buat siar, bukan tujuan komersil ya, karena aku bukan tujuan komersil. Niat awal dan memang itu gitu yang aku rasakan tuh, jadi buat siar aja, jadi bukan tujuan komersil. Terus hanya mengembangkan bakat aja, bakat nyanyi, bakat buat kreativitas ya. Nah di sini aku alhamdulillah dapat follower juga ternyata, karena net awalnya aku siar sama hobi, mengembangkan hobi itu aja. Ternyata tidak disangka dapat follower, alhamdulillah. Tapi di sini setelah survei dan pengkajian berdasarkan hubungan sebab akibat ya, kenapa follower bisa berkurang, kenapa subscriber bisa berkurang? Ini berpengaruh dipengaruhi dampak dari bencana alam. Hubungannya bisa jadi dari ada terjadinya gempa-gempa di Indonesia, terus banjir bandang, terus gempa-gempa yang besar di Turki, terus belum di tempat lain ya. Jadi alat-alat digital, seperti alat digital tuh handphone. Jadi mereka itu kebanyakan otomatis tidak punya handphone lagi karena dampak banjir bandang, terus gempa-gempa. Otomatis mereka kekayaannya juga nggak berkurang, bahkan ada yang nggak punya gitu. Intinya di situ. Terus yang mereka utamakan hanya buat makan sekarang ini, buat pangan, makanan pokok ya. Buat sandang masih butuh juga, tapi lebih utamakan ke mereka
memenuhi kebutuhan pangan, bahan pokok ya, itu bahan pokok. Terus tetapi yang aku maksudnya jejaki ya, tetap aku mengadakan sandang juga. Kayak di bidang baju itu aku kreativitas nggak berhenti ya, karena aku juga hobi gitu, hobi sekalian bagian dari hijrah aku gitu. Jadi tetap kalau di bidang baju khusus aku jalani ya. Terus aku mau mengatakan setelah survei ini ya, kalau yang aku rasakan ya, di sekitar sini yang tidak terkena banjir, yang tidak terkena banjir bandang, yang tidak terkena gempa, kena dampaknya juga. Karena apa? Mereka juga resesi ekonomi, karena buat makan mereka otomatis menggadaikan handphone, bahkan ada yang menjual handphonenya gitu. Aku sering lihat, makanya sekarang maraknya ruko-ruko pegadaian sekarang marak banget. Jadi di akhir zaman ini berdirinya pegadaian. Jadi mereka menggadaikan barang-barangnya, ada handphone, ada laptop, ada pokoknya yang elektronik ya. Mereka jadi di sekitar aku aja pegadaian tuh banyak sekarang. Udah ini ya, deket-deket rumah tuh banyak pegadaian. Jadi usaha pegadaian tuh sekarang tuh di sini tuh laris ya. Jadi era resesi ini usaha pegadaian itu laris karena banyak masyarakat yang menggadaikan barang-barang, kalau kita mau barang-barang berharga mereka ya. Mungkin bisa aja, setahu aku hanya elektronik, tapi nggak tahu kalau yang lain. Jadi ada handphonenya digadein, bahkan mungkin ada yang dijual juga. Terus ada yang biasanya emas-emasan juga ada yang digadein ya, emas khusus pegadaian kali ya, yang pegadaian emas bisa pegadaian digade-gadein. Jadi sekarang ini akhir zaman ini banyak berdirinya pegadaian gitu, karena sulitnya keadaan kehidupan ini gitu. Masya Allah, aku hanya bisa, ya Allah, ini benar-benar berat ya, di akhir zaman ini berat sekali, karena dampak dari ya semuanya ya, hubungan sebab akibat. Kenapa? Jadi berhubungan seperti rantai makanan itu, jadi berhubungan, kenapa ini begini, kenapa itu begitu, jadi dikaji. Terus berpengaruh juga usaha apa yang akhirnya muncul gitu. Dari resesi ini banyak orang yang kehilangan, maksudnya banyak orang-orang yang tidak punya handphone karena gempa, karena banjir bandang, karena banjir, karena biasanya kalau sering banjir itu elektronik itu banyak yang tidak berfungsi lagi gitu ya. Jadi di situ, jadi akhirnya pada dijual. Berapa orang yang aku tolong ya, yang jual butuh etalase, yang jual butuh perabotan, ada yang pindah ke kampung. Aku jadi di sini tuh ngebantu orang-orang yang jual butuh gitu, tapi di sini berkahnya buat aku akhirnya aku bisa dapat uang saku, itu aja intinya. Bahkan di Ramadan kemarin satu keluarga, kepala keluarganya sampai menjual baju-baju istrinya karena beliau lagi jatuh ya, dia itu lagi jatuh maksudnya tidak maksudnya tidak resign, bukan gini ya, dari tempat kerjaannya itu, jadi habis masa kontraknya atau gimana ya, tapi sekarang katanya udah masuk lagi, syukur deh gitu ya. Yang penting tugas aku menolong semampu aku gitu. Jadi sampai ngejualin baju istrinya gitu, karena di sini gaya hidupnya juga, mungkin karena gaya hidupnya selagi ada uang jadinya dipakai buat beliin, nyenengin istrinya, membelikan baju yang mewah-mewah gitu, yang bermerek, yang mewah. Akhirnya tabungan untuk hari depan ya nggak ada gitu. Jadinya kemarin sempat sharing harusnya seperti ini gitu, maksudnya harus punya tabungan hari esok gitu, apalagi punya anak-anak
itu di situ. Jadi boleh menyenangkan istri, baju-baju mewah